Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri Tintin Nustini, Ibu Fatimatus Zahroh, Bapak Junaidi, dan Bapak Mas'ul Yahdi Alin. Pada kesempatan ini, kami akan mencoba menjelaskan tentang teknik analisis data kualitatif dan teknik analisis data kuantitatif serta teknik keabsahan data dengan dosen pengampu Miss Dr. Sri Imawati MPD. Menurut Sugiono, teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Sedangkan menurut Moleong, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Tujuan dari penggunaan teknik analisis data adalah untuk menentukan serta mendapatkan kesimpulan dari data penelitian yang telah dikumpulkan. Selain itu, teknik analisis data dapat digunakan untuk mendeskripsikan mengenai hasil penelitian. Teknik analisis data juga diperlukan agar bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang menjadi topik penelitian. Kemampuan menganalisis data wajib dimiliki oleh setiap orang. Alasannya, karena proses analisis data hadir di dalam setiap lini kehidupan. Selain itu, kemampuan analisis data akan membangun pemikiran yang kritis atau critical thinking, serta kemampuan menyelesaikan masalah atau problem solving yang baik. Dalam menganalisis data, penggunaan metode analisis data yang tepat sangat mempengaruhi hasil analisis. Jika kita keliru memilih metode analisis data, maka hasil yang diinginkan bisa saja tidak tercapai. Selanjutnya, untuk penjelasan mengenai teknik analisis data kuantitatif akan dijelaskan oleh Ibu Fatimatus Zahroh. 1. Teknik analisis data kuantitatif. Teknik analisis data kuantitatif adalah teknik mengolah atau mengolah data berupa angka-angka atau statistik. Statistik itu sendiri ialah cabang dari ilmu matematika yang berhubungan dengan cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mempresentasikan data. Oleh karena itu, untuk memproses data tersebut menjadi informasi, seorang peneliti yang akan menggunakan teknik analisis data kuantitatif dituntut untuk memiliki keterampilan matematis. Ada dua jenis metode dalam mengolah data menggunakan teknik analisis data kuantitatif. Yang pertama ialah statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah data numerik yang diperoleh kemudian dideskripsikan secara apa adanya. Dengan kata lain, statistik deskriptif merupakan proses melakukan kategorisasi data dan pendeskripsian informasi. Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan ringkasan dari sampel data, tidak untuk menghasilkan kesimpulan. Rangkuman informasi dalam statistik deskriptif biasanya ditampilkan dalam bentuk grafik atau dalam bentuk nilai rata-rata, persentase, dan lain-lain. Yang kedua, statistik inferensial. Statistik inferensial adalah
menarik kesimpulan mengenai suatu variabel yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Karena itu, kegiatan dalam statistika inferensial cukup banyak dan rumit, mulai dari pengujian hipotesis, analisis korelasi, regresi, analisis varians, covariance, dan uji statistik lainnya. Secara singkat, ada beberapa perbedaan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Tujuan statistik deskriptif ialah menyajikan data, sedangkan tujuan dari statistik inferensial ialah menarik kesimpulan dari populasi berdasarkan data. Hasil akhir dari statistik deskriptif ialah grafik, tabel, koefisien, dan sejenisnya. Sedangkan hasil akhir dari statistik inferensial yaitu probabilitas. Selanjutnya, materi teknik analisis data kualitatif akan disampaikan oleh Pak Mas'ul. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif adalah proses data yang tidak melibatkan atau tidak berbentuk angka. Data diperoleh untuk penelitian menggunakan teknik analisis. Data kualitatif umumnya bersifat subjektif. Ada macam-macam teknik analisis data kualitatif yang bisa digunakan dalam penelitian. James P. Spradley, seorang profesor antropologi asal Amerika Serikat, mengemukakan 4 tahapan dalam menganalisis data kualitatif. 4 tahapan teknik analisis data kualitatif ini disebut teknik atau model Spradley. 4 tahapan dalam teknik Spradley antara lain yang pertama, analisis domain. Tahap pertama dalam analisis data kualitatif berdasarkan teori Spradley adalah analisis domain. Hal ini berarti peneliti harus mendapatkan gambaran umum dari objek yang diteliti atau dari sebuah isu sosial yang diangkat menjadi tema penelitian. Gambaran umum bisa didapatkan dari banyaknya data yang diperoleh selama proses pengumpulan data. Setiap data nantinya akan memiliki pos atau domain masing-masing yang akan menjadi panduan dalam melakukan penelitian lanjutan. Yang kedua, analisis taksonomi. Dilansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, taksonomi berarti klasifikasi bidang ilmu, kaidah dan prinsip yang meliputi pengklasifikasian objek, sehingga dapat dikatakan dalam tahapan kedua ini peneliti perlu melakukan menganalisis atau pengelompokan data yang telah diperoleh. Pada tahap analisis taksonomi, semua domain dari data yang sudah didapatkan harus ditelaah dan diteliti kembali. Tujuannya untuk mengetahui unsur apa saja yang membangun domain-domain data penelitian tersebut. Analisis yang ketiga adalah analisis komponensial. Setelah selesai menganalisis taksonomi, maka tahapan berikutnya adalah analisis komponensial. Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui ciri spesifik dari semua unsur yang menyusun domain data penelitian. Yang terakhir, yang keempat adalah analisis tema kultural. Tahapan akhir di dalam analisis data kualitatif menurut Spradley adalah analisis tema kultural. Pada tahap ini, peneliti akan menarik hubungan antar domain data yang sudah diketahui ciri spesifiknya. Hubungan antar domain data itulah yang kemudian menjadi kesimpulan atas semua data penelitian yang telah diperoleh. Ada macam-macam teknik analisis data kualitatif lainnya.
Kali ini lebih umum dan lazim digunakan dalam penelitian. Sebagai berikut, ada 3 macam analisis. Yang pertama, analisis konten. Dalam metode ini, seorang peneliti harus memahami keseluruhan pada tema data kualitatif yang ia miliki. Artinya, peneliti harus melakukan pembahasan mendalam terhadap isi dari materi informasi tertulis atau terdokumentasi, baik itu di media massa maupun dari buku-buku yang menjadi referensi penelitian. Pelopor metode analisis konten adalah Harold Drake Laswell, seorang ahli politik terkemuka asal Amerika Serikat dan seorang pencetus teori komunikasi. Uniknya, metode penelitian menggunakan analisis konten hampir dapat digunakan oleh semua disiplin ilmu sosial. Namun, 3 bidang keilmuan yang penelitiannya banyak menggunakan analisis konten di antaranya adalah penelitian sosio-antropologis, penelitian komunikasi umum, dan ilmu politik. Yang kedua, analisis naratif. Dalam teknik analisis naratif, peneliti mesti mencari agar suatu ide atau cerita dapat dikomunikasikan dengan jelas kepada pihak-pihak yang berwenang. Metode penelitian ini biasanya digunakan dalam menyusun tingkat kepuasan atau penilaian pelanggan, proses operasional, perasaan karyawan terhadap perusahaan, dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan banyak menggunakan teknik analisis data kualitatif naratif. Manajemen biasanya ingin memahami kultur budaya perusahaan. Setelah itu, mereka bisa menyusun strategi pengembangan bisnis. Analisis yang ketiga adalah analisis wacana. Metode teknik analisis wacana biasa digunakan untuk menganalisis interaksi orang. Dengan kata lain, teknik analisis wacana pada penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis wacana-wacana atau komunikasi antar orang dalam konteks tertentu. Mungkin itu penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya, materi mengenai teknik keabsahan data akan dijelaskan oleh Bapak Junaidi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik keabsahan data. Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data atau informasi daripada sikap dan jumlah orang. Pada dasarnya, uji keabsahan data dalam sebuah penelitian hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Ada perbedaan yang mendasar mengenai validitas dan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, untuk mendapatkan data yang valid dan reliable, yang diuji validitas dan reliabilitasnya adalah instrumen penelitiannya. Sedangkan dalam penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya, tepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Selanjutnya ada dependability reliabilitas atau kebergantungan. Nah, di sini adalah apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama, maka akan memperoleh hasil yang sama pula. Selanjutnya adalah confirmability objektivitas. Nah, di sini merupakan pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability penelitian.
Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian dapat disepakati oleh banyak orang. Selanjutnya adalah keabsahan data kuantitatif. Uji keabsahan data kuantitatif menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas yang digunakan untuk menguji daftar pertanyaan untuk melihat pertanyaan dalam kuesioner yang diisi responden sudah layak atau belum. Yang digunakan untuk mengambil data yaitu ada dua. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan butir-butir pertanyaan dalam mendefinisikan variabel. Kemudian yang kedua adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab pernyataan dalam kuesioner. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan untuk teman-teman semuanya tentang teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif serta teknik keabsahan data. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kasih lah nonton video ko. Suwunnya wis nonton video kie. Atur nuhun kasadayana anu parantos nonton video ieu.